Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya dari seluruh Nusantara dan juga dunia ya. Tadi saya lihat ada beberapa daripada Malaysia ya. Kemudian juga Singapura, kemudian tentunya Indonesia ya. Nah, ini Malaysia hadir katanya ya. Subhanallah, alhamdulillah ya. Jakarta ini ya. Mana tadi Malaysia? Ini dia Malaysia nih. Alhamdulillah ya. Subhanallah, senang sekali ya bisa membersamai teman-teman semuanya dari Serang, Banten, Singkawang, subhanallah ya. Kemudian juga dari Jogja, dari Sumbawa, Lubuk Linggau, masya Allah ya. Alhamdulillah, senang ya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Ini juga dari Sukabumi. Hari ini kita akan bincang-bincang ya. Jadi ini adalah segmen bincang hikmah yang dulu kita pernah rutinkan di YouTube setiap hari Rabu ya dan Jumat, tapi sekarang ini saya belum sempat lagi ya untuk menghidupkan bincang hikmah bersama saya ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan bincang-bincang spesial karena ini ada request dari beberapa teman-teman untuk berbicara tentang dinar sebagai solusi keuangan keluarga ya. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit banyak memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya kenapa magnet rezeki sekarang masuk ke dinar gitu ya. Kenapa kok gitu ya magnet rezeki mengeluarkan produk dinar. Nah, dan tentunya bukan cuma sekedar pertanyaan atau jawaban dari kenapa magnet rezeki mengeluarkan dinar, tapi bagaimana dinar ini bisa menjadi solusi terbaik bagi Anda sekeluarga ya. Jadi ini insya Allah kita akan bahas dan bincang-bincang hikmah ya teman-teman semuanya. Nanti kalau seandainya ada yang mau disampaikan di komen dan seterusnya sesuai dengan topik ini ya, dinar sebagai solusi keuangan keluarga ya. Yuk kita sama-sama masuk materinya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah dulu ya, dengan niat kita mengosongkan gelas, mengisi dengan ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada orang-orang kita tercinta, kepada suami istri kita, kepada orang tua kita, pada anak-anak kita, juga kepada negeri kita ya, bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, juga para ulama-ulama dan guru-guru yang telah menghantarkan Islam kepada kita semua sehingga kita bisa memeluk agama ini dengan baik. Juga sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita mulai pembahasan tentang dinar sebagai solusi keuangan keluarga ya. Nah, tentunya kita ingin dong gitu ya, keuangan keluarga kita menjadi keuangan yang sehat, keuangan yang stabil ya, bahkan berkembang ya. Tentu itu yang kita inginkan. Yuk sama-sama kita bahas. Pertama, saya ingin bahas dulu tentang logika berpikirnya dulu. Kenapa sih Pak Nas kita ngomongin uang dan rencana keuangan ya?
Karena ya tentunya kan kita selama ini selalu bicara tentang magnet rezeki ya. Nah, tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah. Termasuk salah satunya adalah pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan. Nah, ternyata bicara keuangan itu adalah bagian dari syariat. Kita nggak bisa lepas dari keuangan. Jadi kalau kita bicara tentang Islam ya, Islam itu bukan cuma sekedar sholat, zakat, puasa, haji ya, tapi juga bagaimana dia memikirkan tentang keuangan. Nah, coba kita lihat. Ada 5 tujuan diturunkannya syariat Islam. Itu tertuang dalam maqasid syariah, atau ada juga yang menyebutnya sebagai daruratul khams ya, atau 5 hal yang darurat yang nggak boleh nggak ada, harus ada ya. Nah, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Saya mungkin poin-poinnya nggak terlalu detail ya, karena panjang sekali kalau untuk menjelaskan tentang maqasid syariah atau tujuan diturunkannya syariat Islam. Jadi yang pertama itu adalah hifzuddin, menjaga agama. Jadi agar agama itu tetap terjaga sampai kapanpun ya. Jadi agama adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga. Oke? Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga jiwa ya. Jadi syariat Islam ya, itu tujuannya adalah bagaimana jiwa itu bisa terjaga dengan baik ya. Jadi makanya seperti sekarang ini kaitannya dengan COVID-19 ya. Kenapa kok ulama turun tangan untuk memberikan fatwanya? Karena kaitannya dengan yang nomor 2 ini. Yang berikutnya adalah hifzul aql, menjaga agar akal itu tetap waras gitu, menjaga kewarasan gitu ya. Jangan sampai kita hidup dalam dunia yang nggak waras gitu. Nggak waras tuh artinya apa? Ya akal kita udah tahu korupsi itu korupsi itu nggak baik gitu secara akal. Secara agama juga ya dia adalah suatu penyimpangan gitu kan. Nah, maka hifzul akal ini dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu matematik, fisika, kimia dan seterusnya, dia menjaga akal. Oke. Yang berikut adalah hifzun nasl, menjaga keturunan agar keturunan itu menjadi keturunan yang bersih, rapih ya, ada nasabnya ya, bapaknya ketahuan siapa begitu ya. Jadi kita nggak kayak binatang ya. Nah, jadi kenapa kok akhirnya Islam tuh mengatur sih gitu kaitannya dengan perzinahan begitu ya. Kemudian juga ikhtilat ya, kemudian hijab. Iya karena ini gitu ya. Yang keempat ini hifzun nasl ya, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifzul mal ya, kaitannya dengan menjaga harta. Nah, karena ya dia urutan yang kelima ya, seringkali hifzul mal ini tidak banyak dibahas ya. Hifzul mal atau menjaga harta ini tidak banyak dibahas. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat Islam ya, itu diajarkan tentang bagaimana pengelolaan harta yang baik, mendapatkan harta dengan harta yang halal, kemudian juga menyalurkannya ke jalur yang halal, kemudian dijaga dan dikembangkan begitu ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita bicara keuangan. Cuma memang bicara keuangan ini bicara banyak hal yang tabu begitu ya. Tabu bicara keuangan itu gitu ya. Ada yang memang keuangannya udah rapi, ada keuangan yang belum, ada yang menyebabkan kedengkian, ada yang menyebabkan hal dan seterusnya. Dan dia tuh kayak mau membicarakan itu tapi kayak malu-malu gitu ya. Jadi kayak sungkan gitu bicara tentang keuangan gitu ya. Bahkan coba deh teman-teman semuanya, diskusi orang tua kepada anaknya. Apakah ada diskusi tentang bagaimana mengelola keuangan gitu ya? Ada untuk orang-orang tua yang sadar akan keuangan. Tapi buat orang-orang tua yang nggak sadar akan keuangan, ya biasanya lewat tuh diskusi tentang itu. Bagaimana keuangan itu bisa dijaga dengan baik. Maka yuk sama-sama di ilmu magnet rezeki, hifzul mal itu masuk dalam salah satu kurikulum utama gitu ya. Jadi di dalam
ilmu magnet rezeki, hifzul mal itu menjadi salah satu bahasan yang utama. Hifzuddin udah ada Ustadz Abdul Somad, udah ada A'agim, udah ada Ustadz Yusuf Mansur, udah ada yang lainnya. Hifzul nafs, hifzul akal, hifzul nasl sudah banyak yang bicara. Nah, hifzul mal itu banyak yang enggak mau membicarakannya. Bisa jadi enggak mampu, bisa jadi juga nggak menjadi perhatian, bisa jadi juga ya nggak tahu ilmunya begitu ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan dengan ilmu magnet rezeki. Jadi kalau ditanyakan kenapa sih kamu bicara ilmu magnet rezeki, ya karena itu ada dalam syariat, mau bagaimana lagi ya, dia ada di dalam syariat. Yuk kita bahas lebih jauh tentang hifzul mal tadi. Yang pertama ya, menjaga harta itu diwujudkan dalam bentuk apa? Satu, mencari rezeki yang halal, begitu ya. Mencari rezeki yang halal tentunya ya. Jadi jangan sampai akhirnya rezeki kita adalah rezeki yang tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat ayatnya. Mencari rezeki yang halal ini ya. Wala kita lihat artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun ya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, jadi ada tuntunan di dalam agama, jangan sampai akhirnya kita mendapatkan harta secara batil. Dan janganlah kamu bawa urusan itu kepada hakim supaya yang merasa bagian sudah pasti menang gitu kan, dia sogok hakim dan seterusnya yang kayak gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama ini adalah mencari rezeki yang halal. Itu adalah bagian dari agama. Oke? Cari yang halal, hanya yang mau yang halal saja. Tidak ada ribanya, tidak ada maisir itu perjudian, gharar itu penipuan, riba itu peningkatan yang tanpa sebab gitu ya. Nah, kan sekarang ini riba berkembang ya di mana-mana. Ya, kemudian juga pinjaman dan seterusnya digunakan, dimanfaatkan untuk mendapatkan harta orang dengan yang batil. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, menghargai hak-hak dan harta orang lain. Ya, menghargai hak-hak dan harta orang lain. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Qur'an, ada satu ayat ada dalam Al-Qur'an ya, itu yang saya masukkan dalam 282. Itu adalah ayat yang paling panjang ya di seluruh Al-Qur'an ya. Nah, ini kaitannya dengan hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah. Bermuamal ini kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia, tidak secara tunai, artinya ada hutang piutang, ada amanah. Untuk waktu yang tertentu itu hendaklah kamu menuliskannya. Jadi diatur ya, diatur dalam Islam. Jadi hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya apa yang akan ditulis itu. Jadi artinya notaris ada di sini ya. Kemudian juga kejujuran gitu ya, dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan harta tuh diatur ya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi di antara 2 orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi, dan seterusnya. Artinya diatur, jangan sampai akhirnya harta orang lain itu termakan dengan zolim. Jangan sampai harta orang lain itu termakan dengan zolim. Jadi kita hargai hak-hak dan harta orang lain, diatur di dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak yang baik dalam urusan harta. Utang piutang yang tadi, berbisnis ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 39, saya nggak usah sebutkan ayatnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian tidak mubazir ya. Coba sekarang ya, lihat di lemari kita, lihat di rumah kita gitu kan, barang-barang yang mubazir itu berapa banyak ya kan. Ternyata banyak sekali yang mubazir, padahal dalam Al-Qur'an disebutkan ya, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Yang ketiga adalah berakhlak dengan baik ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki ada ilmu jurus kerangkeng uang, ya kan?
Ada 10 tuh ya, 10 langkah setiap kita mau beli gitu kan. Setiap kita mau beli sesuatu, tanyakan dulu, sudah direncanakan belum? Kalau sudah direncanakan silahkan. Yang kedua, tapi ini masih ada saringannya. Yang kedua gitu ya. Apakah ada uang cashnya? Kalau dicicil jangan deh gitu ya. Yang ketiga, apakah ini atau wants dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman ya, itu jurus kerangkeng uang banyak yang suka ya. Dengan jurus kerangkeng uang akhirnya uang banyak selamat gitu ya. Jadi yuk sama-sama jangan sampai kita menjadi mubazir, menjadi perisai rezeki lagi. Yang keempat adalah mengelola harta. Nah, ini nih ya. Banyak yang akhirnya cuma sampai di nomor 1, 2, 3 aja. Yang nomor 4 enggak. Padahal mengelola harta dengan sebaik-baiknya itu adalah anjuran agama dalam Al-Qur'an, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatul khail ya, wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Nah, siapkanlah menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Ya artinya kuda-kuda yang gagah, yang kuat gitu ya. Ya, nah yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah. Nah, ini salah satunya. Dan di sini kan disebutkan juga apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah nih saya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Jadi ayat kaitannya dengan ini kaitannya dengan bagaimana persiapan perang ya. Tapi juga ya ini juga berkaitan dengan bagaimana sebuah umat ya tidak mungkin bisa kuat berperang kalau nggak ada harta. Gimana bisa perang kalau nggak ada panahannya? Gimana bisa perang kalau nggak ada kudanya? Gimana bisa perang kalau seandainya nggak ngasih biaya ke keluarga dan seterusnya. Jadi yang keempat ini adalah mengelola harta itu adalah anjuran agama. Jadi jangan sampai kita itu trauma gitu loh bicarain duit gitu, bicarain harta, bicarain aset, bicarakan uang, itu bagian dari agama. Jadi nggak mungkin juga gitu kan Anda menghilangkan bab tentang ini karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan. Nah, berikutnya adalah menjaga aset dan mengembangkannya ya. Menjaga aset dan mengembangkannya. Jadi bukan cuma sekedar mengelola harta dengan sebaik-baiknya tapi juga jagain asetnya. Ya, jaga asetnya, kembangkan gitu. Nah, tentunya ini ya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita jangan sampai akhirnya satu harta yang sudah milik kita terus kemudian tiba-tiba jadi milik orang lain gitu. Karena dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan kita gitu kan. Dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Arda di sini ya bumi jaga gitu. Annal arda yarithuha dipusakai atau diwarisi ibadiyas solihun kepada orang-orang yang soleh. Maka jaga bumi ini, jaga jangan sampai bumi ini jatuh ke tangan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini harusnya jadi masjid malah jadi tempat maksiat. Harusnya jadi tempat ngaji agama, tahu-tahu jadi nauzubillah tempat pelacuran. Ini nggak boleh. Jaga aset-aset kita dan kita kembangkan gitu loh. Ya, kalau bisa yang namanya aset itu jangan dijual. Kita miliki sendiri sampai kapanpun gitu. Nah ini kan harusnya ada ilmu dong, ilmu menjaga dan mengembangkan aset. Ini kan enggak gitu ya. Kalau seorang anak punya harta waris gitu kan dari orang tuanya, kira-kira jadinya apa tuh harta waris gitu ya? Banyakannya gimana? Ya orang tua yang nyari gitu kan, diwarisi ke anak, anak yang ngabisin gitu. Nah ini nggak boleh. Harus ada ilmu tentang bagaimana menjaga aset dan mengembangkannya sehingga ya yang keenam gitu. Nah yang keenam ini banyak yang juga nggak sadar bahwa ajaran agama itu adalah meninggalkan keturunan yang kuat. Meninggalkan keturunan yang kuat ya. Jadi nggak boleh kita nurunkan misalnya keturunan kita ini keturunan yang secara ilmu nggak pinter, secara harta nggak ada gitu. Ya kesian gitu ya. Nah dalam Al-Quran dan surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Jadi di sini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, ya. Jadi misalnya nih, kalau seandainya Anda sebagai seorang raja gitu ya, katakanlah raja Turki gitu ya. Terus kemudian ada anjuran gitu ya, ayat ini ya. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada anak keturunan kita? Tentunya kita ajarkan ya, kita ajarkan bagaimana mereka berperang ya, kita ajarkan mereka bagaimana bisa menguasai sebuah wilayah dan mempertahankannya. Jangan sampai akhirnya gitu ya, yang tadinya wilayahnya luas gitu, terus kemudian tahu-tahu karena generasinya nggak kuat ya, akhirnya menjadi lemah, hilang hilang wilayah gitu ya, kerajaannya. Nah, kan itu yang terjadi pada diri umat Islam saat ini gitu ya. Bagaimana Palestina gitu ya, dulunya itu adalah negeri Islam ya. Bagaimana kotanya, masjidnya gitu ya, Masjidil Aqsa itu dijaga dengan baik oleh umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita meninggalkan keturunan yang lemah, dan sebaliknya. Jadi yang harus dilakukan terhadap harta itu adalah meninggalkan keturunan yang kuat. Dan ya, jadi ternyata itu bagian dari agama kan ya, itu bagian dari agama. Dan yang ketujuh ya, itu menyalurkannya di jalan Allah ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anin nas ya. Setelah kita tahu bahwa ya ternyata Islam mengajarkan dengan baik tentang pengelolaan keuangan. Nah, sekarang ya, dari mana sih sebenarnya sumber persoalan keuangan keluarga itu, Pak Nas? Gitu ya. Dari mana sumber persoalan keluarga? Cuma 4 atau 8 jadinya gitu ya. Dan ini sesuai dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, teman-teman harus baca doa ini tiap hari, oke? Tiap hari harus baca doa ini. Ya, saya tiap ba'da subuh selalu baca doa ini supaya apa? Supaya kita kuat keuangan kita ya. Nah, jadi bukan cuma sekedar baca doa, tapi juga ya dijiwai doa ini. Ya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seorang. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau baca doa ini maka kamu akan lunas hutangnya, ya kan? Lunas amanahnya. Nah, ternyata bukan cuma sekedar doa, tapi terkandung ya penyakit-penyakit yang disebutkan di sana. Minal hammi wal hazan, gelisah dan sedih. Ini persoalan. Ya, persoalan keuangan keluarga itu kan gelisah. Gelisah nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, sedih gitu kan karena dia membandingkannya dirinya dengan orang lain begitu, ya. Nah, akhirnya apa? Yang kedua nih, jadinya lemah dan malas, ya. Ajzi wal kasl, ya. Udah lemah, akhirnya malas, baringan aja terus deh gitu kan. Apalagi yang mau dikerjain, ya. Jadi kita udah lemah, malas lagi, ya. Nggak mau berusaha. Yang ketiga, pengecut. Pengecut tuh pengecut takut ya. Takut kalau seandainya dia rugi, takut kalau seandainya dihina orang, takut kalau dilecehkan, takut kalau gitu. Ya, pengecut dalam hal ini adalah bukan dalam hal perang ya. Karena ini kaitannya dengan harta ya. Hadisnya tentang harta, pengecut di sini pengecut nggak mau mulai bisnis gitu. Pengecut nggak mau ya melamar kerja gitu ya. Pengecut nggak mau ya menghadapi debt collector gitu. Dan kikir nih ya. Penyakit kita juga nih, kikir karena nggak mau memberikan sebagian dari harta kita. Yang keempat nih juga beban hutang dan penindasan orang. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan min ghalabatid dain, ya. Jadi beban hutang, ghalabatid dain. Dain itu hutang. Ghalabatid dain, hutang yang beban banget gitu loh. Kan ada dain yang masih bisa dibayar, ada juga yang ghalabatid dain, hutang yang ya Allah nggak bisa banget dibayar nih, ya. Beban banget gitu. Wa qahrir rijal,
dan penindasan orang. Nah, jadi yang keempat ini teman-teman sudah pernah kan, ya bahkan jadi film tuh, jadi kisah yang sangat legendaris di Indonesia, Siti Nurbaya kan gitu ya, Siti Nurbaya gitu. Ketika dia dihutangi terus kemudian nggak bisa bayar, diminta anaknya, itu pola tradisional gitu loh, pola yang dari dulu gitu. Orang kalau mau menindas orang tuh kasihin utang dulu, kasihin utang gitu, kasihin amanah, ya kan, sampai kemudian akhirnya dia lemah, diambil asetnya. Nah ini harusnya jadi ilmu dong gitu ya. Nah jadi ini persoalan-persoalan kita, gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, beban hutang, dan penindasan orang. Mudah-mudahan insya Allah ilmu magnet rezeki itu mengobati ini, mengobati gelisah dan sedih, mengobati pengecut dan kikir. Oke? Lemah dan malas itu hanya bisa dilakukan dengan motivasi gitu ya. Kemudian beban utang dan penindasan orang itu dengan manajemen. Jangan sampai akhirnya Anda tidak mampu memanage uang Anda. Oke ya. Jadi ini sumbernya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa solusinya Pak Nas? Oke? Solusinya 1 2 3 insya Allah dengan ilmu magnet rezeki yang lainnya Anda silahkan dalami ilmu magnet rezeki. Nah, yang keempat ini nih yang banyak sekali jadi persoalan nih. Penyakit paling utama disebut dalam doa Nabi urutan ke-7 dalam keuangan di zaman ini adalah berhutang. Ini nih persoalan kita. Oke, data terbaru nih yang saya dapatkan itu pinjaman online itu mencapai 155 triliun. Ini datanya terlalu kalau kata Bang Roma, ya. Datanya ini terlalu. Masa iya sih gitu ya. Pinjol itu sampai 155 triliun gitu. Artinya mental masyarakat kita tuh mental ini. Dan ini penyakit gitu yang harus diselesaikan. Karena bahaya hutang itu adalah menikmati yang belum sepatutnya dinikmati di zaman ini. Akhirnya dia ngutang kan gitu. Itu kan penyakitnya, itu perisai rezekinya. Jadi kalau seandainya kita punya amanah, punya hutang gitu ya, terus pengen dibayar, tahu dulu bahwa iya ya, dulu tuh dosanya saya tuh adalah mau menikmati yang belum sepatutnya saya nikmati gitu loh. Nggak bisa beli mobil, maksain beli mobil. Nggak bisa beli motor, maksain beli motor, ya kan? Nggak mampu beli rumah, maksain beli rumah. Itu tuh maksa-maksain itu. Padahal harusnya kan bukan utang, tapi hindarkan pengecut, hindarkan kikir, hindarkan lemah malas gitu kan? Harusnya kan gitu, bekerja keras gitu loh, berusaha. Ya. Begitu kan? Dan pakai ilmu magnet rezeki gitu. Sudahlah duduk diemnya aja orang magnet rezeki dapat rezeki, apalagi berusaha. Nah di sini nih, ini bahaya hutang. Nah sekarang obatnya apa sih Pak Nas? Obatnya nih, teman-teman catat bener-bener gitu, catat bener-bener. Obatnya adalah beli cash segala sesuatu, beli cash. Jadi kalau memang kita pengen sesuatu, beli cash dong, jangan nyicil. Dengan menabung. Akhirnya menabung itu bukannya loh kok kita nabung sih gitu. Ya memang iya, mau gimana lagi gitu. Ya. Harus nabung, mau bagaimana lagi kalau kita pengen sesuatu, tidak ada cara lain kecuali dengan menabung. Lah sekarang ini kan solusinya segala sesuatu solusinya adalah cicil gitu kan. Nyicil lagi, udah selesai cicilan yang pertama karena mindset nyicil gitu. Akhirnya kan nggak beres-beres tuh, sampai kapan dia mau selesai cicilan, karena sebenarnya mindsetnya gitu, mindset utang. Ada kok saya ngeliat ada orang udah kaya gitu masih ada itu utangnya, karena dia udah selesai nih cicilan yang motor, sekarang saatnya saya mau nyicil motor kedua gitu. Itu kan ya gaya hidup. Nah makanya mau beli mobil nih, jangan nyicil, tapi nabung dulu, gitu loh. Jangan nyicil, tapi nabung. Mau beli gadget, ya jangan nyicil dong. Sekarang kan godaannya tuh kan nyicil, bisa kok dicicil dengan sekian, dan penelitian membuktikan orang yang nyicil itu nggak punya rasa bersalah gitu. Misalnya nih harga handphone harganya berapa, 10 juta gitu, 10 juta, terus kemudian dia nyicil gitu kan 500.000 sebulan. Dia pikir cuma 500.000, gajinya dia 4 juta gitu. Gaji 4 juta punya handphone harga 10 juta.
Kan bisa nyicil 500.000 tiap bulan. Itu pangkal persoalannya. Dia nggak pantas gitu loh. Dengan punya gaji cuma 4 juta, handphonenya harga 10 juta. Ya nggak pantas-pantas amat gitu loh. Kalau mau, ya Pak Nas saya mau tuh gitu kan, saya pengen banget itu. Ya nabung, jangan nyicil, nggak boleh nyicil. Ya mau beli rumah gitu kan, jangan nyicil, nabung. Loh Pak Nas, kalau seandainya kita nabung sampai kapan? Nah ini dia nih. Yuk sama-sama kita bahas. Pergi haji, pergi umroh. Kan sekarang ini ya. Nah ini nih, barusan saya mau ngomong, udah ada yang nulis. Bagaimana dengan mau umroh pakai dana talangan? Ya ini penyakitnya gitu loh. Ya ini penyakitnya ini di sini. Ini namanya jebakan Batman. Ya. Kelihatannya gitu, kelihatannya itu ya dengan nyicil itu mudah segala sesuatu, padahal kan enggak. Dia tuh ya coba aja gitu ya, gaji 10 juta ya kan, gaji 10 juta, terus kemudian bisa nyicil HP, nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah gitu kan, nyicil apa lagi gitu ya, terus nyicil umroh pakai dicicil-cicil. Ya kelihatannya tuh yang ini cuma 400.000, yang ini cuma 500.000, yang ini cuma 2 juta, yang ini cuma 4 juta atau 3 juta lah gitu ya, tipe 36 gitu ya. Nah yang ini nih enak nih, bisa pergi umroh nih gitu kan, hanya dengan cicilan 500.000. Coba di total udah 929 ya, 6 juta 400, iya kan, 6,4 juta nih gitu. Terus kemudian gaji dia 10 juta, buat makan gimana? Ya, kelihatannya gitu, masih bisa nih, ada sisanya nih buat makan nih gitu. Tapi ya yang kita nggak sadari adalah ada yang namanya pengeluaran ya tak terduga. Bukan tak terduga sebenarnya. Ya, ini tak terduga kaitannya dengan bencana atau hal-hal yang nggak terduga, tapi juga tak diperhitungkan, tak dihitung. Sebenarnya ini yang banyak. Kelihatan ini kan jebakan nih, 10 juta ya kan, cicilan cuma 6,4, berarti kan masih ada sisa. Nih jiwanya orang nyicil begini nih, jiwanya orang nyicil nih, oke? Jiwanya nyicil. Karena sekarang ada pembiayaan syariah untuk umroh Pak Nas. Ya iya, itu tuh Anda harus bijak-bijak gitu loh. Mereka nggak salah. Dah lah pokoknya saya nggak nyalahin orang dah. Mendingan kita nyalahin diri sendiri. Wong kita nggak sanggup kok. Kebanyakannya malah bohong kan. Kita bilangnya mampu gitu. Padahal ini diumpetin nih, cicilan HP itu diumpetin, cicilan motor diumpetin, ya udah nih. Kemudian kita laporan sama bank bahwa kita cuma cicilannya ini, padahal ini kita sembunyikan. Itu juga sebentar palingan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita juga udah bohong juga sama bank. Ya, kalau Anda bisa jujur sama bank, oke gitu kan? Ya, nah jadi ini nih nggak dihitung nih. Nah hal-hal seperti ini yang membuat akhirnya cicilan itu ngecicil itu apa Pak? Mencicil tuh membayar cicilan ya, kredit ya. Misalnya kita nak beli handphone harga 10 juta, kita bagi kan 10 bulan 1 juta ya. Nah itu kita mencicil 1 juta itu mencicil ya. Angsuran ya boleh. Nah terus kemudian juga gitu kan, bukan hanya itu ya, pengeluaran tak terduga tuh ada yang namanya inflasi, harga barang naik ya, apalagi. Nah pengeluaran ini ya yang akhirnya membuat kenapa kok gajinya gede ya, tapi di tanggal 5 sudah koma, makanya disebutnya sebagai ya gajinya 5 koma, tanggal 5 sudah koma. Nah apa yang harus dilakukan? Obatnya nggak ada lain. Obat ganti budaya. Oke,
Ganti budaya. Ini penelitian kok, bukan penelitian, data kok. 155 triliun pinjaman online itu menunjukkan betapa kita tuh ya masyarakat yang pengen yang ngutang gitu loh. Ya, Masya Allah. Ganti budaya dari berhutang, mohon maaf ya saya pakai kalimat jelasnya, berhutang dengan menjadi beli cash. Sudah, paksakan beli cash. Kenapa? Karena ketika Anda beli cash gitu ya, itu tuh ada rasa bersalah dalam diri gitu. Aduh, uang 10 juta hilang deh nih gitu. Nggak apa-apa, rasa bersalah itu bagus daripada rasa nggak bersalah. Akhirnya kehidupan kita konsumtif terus-menerus tanpa rasa bersalah. Dan itu yang namanya edik. Edik itu ketagihan. Oke? Nah, jadi Anda harus berani. Semuanya, termasuk bagi yang sudah punya hutang, obatnya sama. Nih, bagi yang sudah punya utang, yang punya amanah nih. Mohon maaf ya, saya pakai kalimat ekonomi. Obatnya sama. Ya, obatnya sama, yaitu menabung. Nah, persoalannya begini, kita nggak tahu cara menabung yang baik. Oke? Cara menabung yang baik dan benar. Ini yang kita nggak punya. Oke? Cara menabung yang baik dan benar. Oke? Nah, kenapa? Untuk menabung dengan baik dan benar, Anda harus bedakan uang atau harta. Digital. Uang digital itu tabungan bukan? Uang digital. Ya, sekarang kan Anda sudah punya uang digital ya. Apa yang namanya e-money, ya kan? Terus apa lagi tuh? Flash ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tabungan atau bukan? Bukan. Ini bukan tabungan. Ini mempermudah pembayaran, betul kan? Ini mempermudah pembayaran. Jadi pas datang ke tol ya, ke tol tinggal swipe atau tinggal ditaruh aja jalan, itu mempermudah pembayaran. Bagus nggak? Bagus. Islam ya memuji tentang bagaimana segala sesuatu bisa lebih mudah gitu. Nah, pertanyaannya adalah e-money dan flash kita sepakat dia sebagai tabungan. Sekarang pertanyaan saya, uang kertas, apakah dia tabungan? Yes, Anda mulai bisa menebak arahnya. Ini juga bukan tabungan. Oke? Dia juga bukan tabungan. Nah, maka kalau seandainya Anda menabung pakai uang kertas, di situ persoalannya. Kenapa kok kita nabung kagak beres-beres? Oke? Kenapa selama ini kita nabung kok nggak pernah ngumpul? Nabung nggak pernah ngumpul karena nabungnya pakai uang kertas. Bro, ini bukan tabungan bro. Ya, ini sama fungsinya dengan ini, sama nih, mempermudah pembayaran. Jadi uang rupiah, uang dolar. Kalau seandainya Anda datang ke Turki misalnya, kan kita ganti pakai uang lira atau uang lira, betul nggak? Nah, pada saat uang lira itu, apakah Anda mau nabung pakai uang lira? Kan enggak. Kenapa Anda nggak mau nabung pakai uang lira? Karena Anda nggak bertransaksi pakai lira. Betul? Ya. Jadi uang kertas itu bukan tabungan. Jadi kalau Anda menabung pakai uang kertas, di sini persoalan Anda. Ya, menabung pakai uang kertas atau tabungan di bank adalah ketidaktepatan. Strategi dalam menabung. Oke? Terus nabung pakai apa Pak Nas?
ya. Nah, yang penting sekarang teman-teman tahu dulu dong. Oke, sepakat dulu sama saya bahwa uang kertas bukan alat tabungan. Jadi kalau seandainya Anda mau membeli mobil, jangan pakai uang kertas. Mau membeli rumah, nggak boleh pakai uang kertas. Mau membeli ya umroh haji, nggak boleh pakai uang kertas. Gitu dulu. Oke? Karena menabung pakai uang kertas itu atau tabungan di bank, Anda masukin uang di bank gitu kan. Saya mau nabung di bank gitu. Ya nggak begitu cara tabungan. Oke? Itu bukan cara menabung. Nah, terus cara menabung tuh yang baik yang gimana Pak Nas? Cara menabung yang baik, yang benar itu caranya bagaimana Pak Nas? Cara menabung yang baik dan benar itu adalah menggunakan emas atau dinar. Nih baru nabung yang benar. Atau properti. Nah nanti saya sedikit akan bahas ya. Nah jadi doa yang benar, nabung yang benar itu menggunakan ini. Dua instrumen ini. Oke? Pak Nas kan ada sekarang yang namanya itu Pak Nas. Uang saham atau namanya main saham. Ya jadi emas atau dinar inilah tabungan yang benar. The real tabungan. Tabungan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Ya. The real tabungan, oke? Jadi nabung yang benar itu pakainya pakai dinar atau emas atau properti. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lanjut. Dinar itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Akan ada satu masa di mana ya tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Walaupun hadis itu ada hadis dhaif ya. Hadis itu adalah hadis dhaif. Oke. Cuma yang namanya hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai ibrah, bukan sebagai ya panduan ibadah, misalnya sholat berapa rakaat ya, kemudian juga bagaimana cara berwudu susunannya, itu nggak boleh pakai hadis dhaif, harus pakai hadis yang sahih. Tapi kalau untuk muamalah, untuk ibrah itu boleh ya hadis yang dhaif ya. Nah jadi ya emas dan dinar. Pertanyaan kritisnya adalah, jadi kalau seandainya ada yang tanya, Pak Nas kalau seandainya saya nabung pakai dinar, itu gimana Pak Nas gitu ya. Begini, pertanyaannya adalah 10 tahun ke depan dinar makin hilang atau makin banyak? Yes, ya. Untuk menguji gitu kan, apakah hadis Rasulullah SAW ini benar ya, lihat aja 10 tahun ke depan. Dinar tuh makin hilang atau makin banyak? Insya Allah makin banyak. Nah, kenapa dinar itu menjadi solusi? Karena dia tidak terkena inflasi, tidak kadaluarsa, nilainya cenderung naik gitu kan? Ya, dulu kambing zaman dulu ya itu 1 dinar ya, kambing zaman dulu 1 dinar, kambing zaman sekarang sama gitu ya. Artinya kalau seandainya Anda mau nabung, Anda mau nabungnya pakai dinar, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ya, harga dari produk Anda itu bahkan bukan cuma tetap tapi bisa turun, karena kalau ciptaan manusia itu harganya turun. Kalau ciptaan Allah itu harganya tetap. Apa ciptaan Allah? Kambing, sapi, ya. Nah, ada juga tanah, ya. Tanah itu harganya berkembang, ciptaan Allah tapi karena terbatas gitu. Jadi ada catatan, jadi ada 2 kategori. Ya, jadi ciptaan Allah itu kalau nggak tetap berkembang. Tapi kalau ciptaan manusia pasti turun harganya. Tas, sepatu, pakaian, handphone itu pasti turun harganya. Ya, nah, karena Anda sekarang pertanyaannya, jadi nih apa namanya, ciptaan Allah ada juga ciptaan manusia. Ciptaan Allah itu kalau enggak tetap dia berkembang harganya. Semua ciptaan Allah itu berkembang harganya. Sementara ciptaan manusia sudah pasti turun. Ya, sudah pasti turun. Harga mobil pasti turun. Harga apa lagi? Bangunan pasti turun. Oke? Harga bangunan.
Cuma bangunan itu tergantung ya, ada batu bata, ada itu kan pasir karena ada unsur Allahnya ya, unsur ciptaan Allah. Tapi kalau ciptaan manusia itu pasti turun. Handphone, ya, motor, mobil, itu harganya pasti turun. Enggak kok panas, naik. Naik pakai apa? Naik pakai uang kertas. Tapi kalau pakai emas, semua ciptaan manusia itu harganya tuh turun. Termasuk ongkos naik haji, ongkos naik umroh itu turun. Oke? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau beli ya ciptaan manusia pakai dinar, harga dinar seperti ini, berarti suatu saat nanti Anda akan bisa beli karena si harga motor, harga HP itu turun. Sementara kalau seandainya Anda mau beli ciptaan Allah gitu ya, ya kan ciptaan Allah ini meningkat harganya atau tetap minimal. Maka dengan Anda punya dinar, ya Anda bisa membelinya. Gitu. Meningkatnya dengan kalau seandainya Anda naik penghasilan Anda. Oke? Nah, pilih mana? Emas atau dinar Pak Nas untuk nabung? Keduanya baik, tinggal dipilih oleh hati. Jadi hati Anda aja yang pilih gitu ya. Yang mana sih yang baik buat saya gitu. Jika sudah ada dinar, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau udah ada dinar, kenapa cuma emas aja yang Anda beli gitu ya? Kenapa cuma emas? Toh ada dinar kok gitu ya. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, jadi kenapa cuma hanya emas? Sayang dong, beli dinar sekalian gitu ya. Kalau saya sih kalau udah ada air udah nggak berlaku tayamum gitu ya. Kekuatan dinar itu ada pada apanya? Pada spreadnya. Yuk kita lihat ya. Jadi ini adalah harga-harga emas ya, harga-harga emas nih. LM Antam gitu ya, belinya ini tanggal 20 Januari 2021. Belinya 4,5, buybacknya sekian. Nah, berarti ada spread namanya tuh ya. Spread penurunan harga beli dan harga jual di hari yang sama. Jadi turun 9,16. Lotus Archie turun 7,9. EOA turun 3,27. Nah, cuma dilihat di sini nih, berarti EOA lebih baik daripada LM Antam untuk spreadnya, untuk produk kualitas dan seterusnya, penjagaan kemurnian dan seterusnya, wallahu a'lam kan. Kemudian emas Gemini 5 gram 7,5 spreadnya. Gitu ya. Nah, jadi artinya kalau Anda mau lihat emas, itu lihat spreadnya, paling rendah paling bagus. Dinar Antam itu turunnya 15,8%, dinar Gallery 14,7%, dinar Public Gold itu 10%, dinar KR itu 4,5%. Ini untuk yang ukuran yang sama ya. Kalau ukuran kita sekarang kan ada yang baru ukuran kita ya. Ukuran kita itu ada yang 2 dinar nih gitu ya. Ada yang ukuran 2 dinar. Nah, ukuran 2 dinar ini spreadnya seingat saya 3,5 deh. Ya, 3,5%. Jadi rendah ya. Cukup rendah untuk yang 2 dinar ya. Yang 2 dinar. Nah, kalau masuk ke klub ya, masuk ke klub dinar KR klub ya. Jadi kalau seandainya sudah masuk ke klub, maka spreadnya 0%. Artinya harga beli dengan harga jual di hari yang sama itu sama ya. Sudahlah harga belinya ya itu sama Antam nih. Ini dinar Antam 4282, dinar kita 4280. Ini dinarnya nih 4282, kita 4280, lebih murah dari Antam, dinar Antam ya. Buybacknya dia 3,6, kita 4,2. Jadi secara logika ya kita bisa milih spread yang terbaik. Oke? Jadi kita milih spread yang terbaik. Berikutnya adalah memilih dinar, itu artinya ikut menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau seandainya kita milih dinar, ya insya Allah lah ya. Pilih mana? Dinar atau properti? Pak Nas, kira-kira bagus yang mana Pak Nas? Dinar atau properti? Tergantung. Kelebihan dinar itu ada pada liquidnya. Maka dinar ini bagus untuk jangka pendek. Tapi ya kalau seandainya Anda mau nabungnya tuh jangka panjang, lebih dari 7 tahun ya, lebih dari 7 tahun,
gunakan properti untuk tabungan yang lebih jangka panjang. Oke, gunakan properti untuk tabungan yang lebih jangka panjang. Mari hitung-hitungan ya. Jadi contohnya di sini saya ada beberapa file ya. Contohnya di sini perbandingan dan ilustrasi biaya pendidikan. Ya, jadi kalau seandainya ini singkat aja ya teman-teman semuanya. Ini kalau seandainya kita nabung ya 1 juta per bulan menggunakan rupiah, oke? Menggunakan rupiah, maka terkumpul 252 juta selama berapa tahun itu? 20 tahun ya. Ini 20 tahun. Terkumpul 252 juta rupiah. Maka masuk SD ya, kita pakai uangnya, masuk SMP kita pakai uangnya, masuk SMA kita pakai uangnya, masuk kuliah kita pakai uangnya. Nah, ini namanya perencanaan keuangan. Ya, karena kita pengen anak kita sekolah di tempat yang baik, maka kita ngumpulin nabung tuh 1 juta per bulan, 1 juta per bulan terus gitu, 1 juta per bulan. Nah, gitu ya. Kalau pakai asuransi itu ada 2. Satu asuransi yang unit link, yang kedua yang low risk dengan proteksi gitu ya. Nah, di sini saya langsung aja. Ini kelihatannya gede sih 412. Jadi perbandingannya antara kalau kita nabung sendiri sama nabung pakai asuransi plus. Tapi gitu ya. Oh ya, ini sisa dananya nggak ada sisa dana, bahkan kurang. Ini juga sebenarnya kurang nih. Tetap aja ya kurang. Nah, tapi kalau seandainya asuransi yang beneran gitu ya, itu bahkan lebih rendah daripada kita nabung. Oke, sekarang kita bandingkan dengan dinar, oke? Nah, dengan dinar ya, dengan biaya yang sama kita nabung sejuta itu lebih kurang kan 1/4 dinar ya. Maka yang kekumpul itu 800 juta. Coba bandingkan. Jadi untuk pendidikan anak udah bagus dah pakai emas dan dinar, oke? Kekumpulnya sampai 800 juta dari 250 selama 20 tahun. Oke? Masuk akal? Masuk akal, ya. Berikutnya, mari kita lihat kalau seandainya kita nih ya, kalau seandainya dia mau masuk UI. Ya. Mau masuk UI. Ya. Tahun 2010 biaya dalam dinar itu adalah biaya masuk kuliah ya, itu 15 dinar. Tapi di tahun 2020 malah turun. Jadi kalau pakai dinar ya, ingat tadi rumusnya, kalau produk manusia pasti harganya tuh turun. Harga manusia pasti turun. Kalau harganya Allah ya, produknya Allah, kalau nggak tetap dia berkembang. Itu rumusnya. Nah, kan kuliah, pendidikan itu produk manusia. Udah pasti harganya turun. Didasarkan dengan apa? Dengan dinar. Tapi kalau pakai rupiah yang di tahun 2010 itu 25 juta, tahun 2020 50 juta. Kelihatannya naik biaya kuliah itu. Kelihatannya padahal dia tuh turun. Oke, itu dari pendidikan. Sekarang kalau mau punya rumah gitu ya, itu tahun 2010 itu harga dinarnya tuh 173 dinar ya. Di tahun 2020 itu cuma 112, berarti kan turun. Lihat. Jadi sekali lagi, produk manusia ya, produk manusia itu pastinya tuh turun kalau menggunakan dinar. Oke? Tapi kalau produknya ya, produknya Allah itu tetap atau berkembang ya. Oke, jadi artinya Anda sabar. Untuk punya rumah itu sabar dan menabung. Hindari cicilan. Kecuali Anda ketemu sama developer yang baik hati ya. Developer yang baik hati yang harganya itu dia bisa tetap sama ya. Dulunya katakan 100 dinar ya,
Sampai kapanpun cuma 100 dinar aja. Nah, boleh kalau Anda ketemu sama orang yang seperti itu, ya. Ketemu sama developer yang seperti itu, ya. Cicilan tetap menggunakan dinar. Oke, cicilan tetap menggunakan dinar. Artinya sabar aja menabung, jangan pakai KPR, sayang gitu. Karena kalau seandainya pakai KPR gitu ya, Anda bayarnya tuh lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan dengan harga rumahnya. Karena kan si bank itu pengen ada untung. Berikutnya, kalau Anda mau punya mobil, ya, ini sudah tuh Ridwan Hanif juga nyampaikan. Kalau pakai dinar itu harganya turun hampir setengahnya loh. Hampir setengahnya, apalagi kalau seandainya Anda mau beli yang second gitu ya, tahan-tahan aja dulu gitu kan. Terus kemudian nanti pada saat beli yang second, itu jauh lebih turun lagi. Jadi Anda bisa menikmati hidup. Sekali lagi, sabar dan menabung. Lebih baik Anda pakai kendaraan umum dulu atau nyewa dulu kemana-mana gitu. Kalau untuk rumah Anda ngontrak dulu gitu dan menabung. Jadi itu solusinya, oke? Nah, ini kalau seandainya Anda ingin, nah lebih kurang itu adalah simulasi yang kita sampaikan. Jadi teman-teman semuanya ya bisa loh gitu ya memiliki kehidupan yang lebih baik menggunakan dinar ya. So pilihan terhadap dinar adalah satu, menggunakannya dengan bijak. Jadi Anda bisa menggunakan dinar itu dengan bijak. Oke. Yang kedua, masuk dinar club dan dapatkan fasilitas spread 0%. Jadi kita spreadnya 0% kalau masuk ke dinar club. Jadi Anda menggunakan dinar dengan bijak, nanti Anda akan ditemani oleh perencana-perencana keuangan dari kami. Yang ketiga, menjadi pejuang dinar dengan mempromosikan ke masyarakat. Anda juga bisa loh, gitu kan? Ah Pak Nas, mau dong saya ikut tergabung dalam pejuang dinar gitu. Bisa dapat untung juga, malah bisa dapat untung gitu kan. Jadi udahlah dinarnya tetap harganya, bahkan Anda bisa mencapai tujuan-tujuan investasi. Terus kemudian Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari dinar. Atau pilihan yang keempat, doakan perjuangan kami untuk memasyarakatkan dinar ke tengah-tengah masyarakat sebagai solusi keuangan ya. Nah, sekarang tadi kan ada yang nanya, terus Pak Nas cara membelinya bagaimana? Cara membelinya atau bergabung nomor 1 ya, Anda bisa kunjungi dinarkr.com. Di situ nanti Anda mau beli, Anda mau ngecek keaslian, Anda mau bergabung ke Dinar KR, itu bisa ya. Jadi ke www.dinarkr.com. Atau yang kedua, hubungi wakil resmi atau pejuang DKR terdekat ya. Seperti misalnya nih ada yang tulis di bawah ya di komen gitu kan, ingin menjadi saya siap menjadi konsultan keuangan dan dinar Anda ya. Itu silakan WA tuh, WA-nya 505707 gitu ya. Nah, jadi artinya ini adalah solusi yang insya Allah sudah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Karena masyarakat sekarang penyakitnya nyicil ngutang. Akhirnya ya solusinya dinar dong. Jadi yuk sama-sama kita kembali kepada gaya kehidupan orang-orang zaman dulu yang mereka itu bersih, rapih, pola keuangannya itu terjaga. Tinggal mungkin kalau seandainya Anda khawatir ya, terus Pak Nas gimana ya cara jagain dinar? Ya caranya buat tempat penyimpanan yang baik dong, yang baik, yang aman, tidak terganggu ya, dan kelebihannya emas itu Anda tidak tergoda menggunakannya. Kalau masih ada dalam tabungan itu kan gampang, apalagi sekarang ini pakai ada pembelian online. Oke, pembelian online yang kemudian akhirnya dengan pembelian online itu ya Anda sebenarnya diajak juga untuk lebih mudah untuk menggunakan uang Anda ya. Jadi salah satu solusi tabungan itu adalah Anda dengan solusi tabungan adalah dengan menjadikan
harta Anda tidak mudah diakses. Nah, emas adalah pilihan yang baik. Oke teman-teman semuanya, itu solusinya ya. Jadi insya Allah dengan solusi emas atau dinar khususnya, insya Allah Anda bisa mendapatkan solusi keuangan keluarga Anda. Tinggal sabar aja karena penyakit yang paling utama di dalam si keuangan itu adalah yang tadi ya, waqahri rijal. Oh ya, ini ada yang tanya, cara gabungnya bagaimana Pak Nas? Cara gabungnya tinggal kunjungi aja di situ, nanti ada klik-klik. Anda tinggal klik-klik aja deh gitu ya. Nanti tinggal ke www.dinarkr.com ya. Yang kedua nih, hubungi wakil resmi atau pejuang DKR yang Anda kenal ya. Kalau Anda kenal, Anda dapat informasi ini dari dia, silahkan ya. Tapi kalau seandainya Anda nggak kenal, bisa kunjungi ini aja, www.dinarkr.com. 20 dinar itu sekarang berapa? 20 dinar itu lebih kurangnya 80 jutaan ya. 20 dinar itu sekitar 80 jutaan. Harga dinar hari ini, oke. Saya mau kasih ilustrasinya ya. Kasih ilustrasi harga dinar hari ini dan perbandingannya dengan dinar KR atau dinar Antam ya. Nah, ini harga dinar hari ini ya. Harga dinar hari ini ya. Kita punya beberapa pilihan. Ini 1 dinar, setengah dinar, seperempat dinar. Ini harga tanggal berapa ya? 29. Sorry, saya coba cari yang harga, udah ada harga 2 dinarnya. Ya. Teman-teman silahkan, kalau mau jual kemana Pak Nas? Kalau mau jual ke WR kita lagi ya, ke WR atau PDKR kami ya. Insya Allah ya, dengan harga terbaik, dengan harga yang terbaik ya. Contohnya ini ya, ini harga hari ini ya, harga tanggal 2 bulan 2 2021 ya. Ini ada seperempat dinar ya, setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar. Kemudian ada yang Ayah Sofia, ada Akso. Ini harganya 1117 untuk seperempat dinar. Nah, ini yang 1 dinar 4280, ada yang 2 dinar 8.487. Nah, di sini sudah ada juga harga buybacknya. Jadi kalau seandainya mau buyback hari ini, itu harganya 8190. Ini yang untuk 1 dinar sekian, ini yang untuk 2 dinar juga sekian. Jadi setiap hari kita update di website tersebut, dinarkr.com ya. Jadi insya Allah ya, Anda bisa mendapatkan harga terbaik. Contohnya ini, perbandingan ya. Dinar X ini adalah dinar Antam ya. Jadi kita dinar X ini panduan kita Antam. 1/4 dinar kita harganya sama. Setengah dinar kita lebih murah 1000. 1 dinar kita lebih murah 2000 ya. Untuk 2 dinar kita lebih murah 1000. Sebenarnya ini perbedaan di pembulatan aja. Nah, cuma di sini kita lihat nih, dinar X gitu ya, belinya 1117, tapi pas di buyback itu 892 ya. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi insya Allah harga kita adalah harga yang terbaik ya. So teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tadi sempat 2 kali lepas ya, ya. Jadi kalau seandainya nanti mau dijual kembali, bisa jual ke kita ya. Insya Allah kita jamin 99% buyback ya, garansi beli kembali. Dan agen kita udah di seluruh Indonesia ya. Jadi agen kita itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Insya Allah ya, karena penyebarannya cukup baik ya, mudah lah gitu ya. Bahkan ini di Jawa paling banyak ya, di Sumatera ya. Ini penyebarannya. Jadi kita ada 400 wakil resmi lebih, kemudian sudah 3000 lebih PDKR, dan target kita adalah ada 10.000 PDKR di tahun 2021. Jadi di hampir di semua wilayah di seluruh Indonesia itu sudah ada wakil-wakil resmi kami ya.
So teman-teman semuanya ya, maka nah yang ini nih, Pak Nas, apa nggak buka tabungan dinar untuk menabung sebelum beli fisik? Iya, mohon maaf ya. Jadi kita ingin mengajarkan masyarakat bahwa tabungan itu adalah tabungan, harta itu adalah harta yang kita lihat. Harta yang nggak kita lihat itu bukan harta kita. Harta yang kita titip ke orang lain, paper aset, tabungan itu bukan harta kita. Itu hartanya orang lain. Cuma kita pegang trustnya aja, pegang kepercayaan. Oke, nah kita akan kembalikan kepada umat bahwa yang namanya harta adalah yang kita pegang. Nah makanya kalau seandainya Anda memang belum sanggup beli yang 1/4 dinar, tabung aja dulu sendiri. Setelah cukup baru beli, gitu ya. Baru beli. Di Gorontalo ada ya, ada itu kalau dilihat dari peta ada semuanya ya. Nah, atau Anda bergabung menjadi PDKR kami ya. Silahkan. Jadi kalau seandainya Anda ingin bergabung menjadi pejuang Dinar Khairul Razikin, ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang Anda dapatkan insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita baru saja launching 2 dinar ini indah sekali ya. Kita sebutnya 2 dinar multazam. Jadi kalau 1 dinar itu Masjidil Haram, 1/2 dinar Masjidil Nabawi, 1/4 dinar Masjidil Aqsa. Kemudian kalau 2 dinar itu multazam ya. Jadi ininya seperti ini ya, perbandingannya yang 1/4 dinar. Ini ada yang 1/4 dinar Hagia Sophia ya. Kemudian yang ini adalah 1/4 dinarnya Aqsa. Kemudian yang ini adalah 1/2 dinar Masjid Nabawi. Kemudian ini 1 dinar Masjid Al-Haram ya. Nah, sementara kalau yang 2 dinar itu adalah dia multazam karena memang dia adalah doa yang ada di pintu Ka'bah ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini depannya ya. Nggak tahu yang ini mana, yang depannya yang inilah ya, yang belakangnya yang ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya sedikit banyak ilmu ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman semua. Jadi tidak ada solusi lain untuk solusi keuangan keluarga kecuali kita merencanakan dengan baik ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah ya segala persiapan yang baik-baik ya agar kita semuanya bisa ya mengelola keuangan dengan lebih baik. Terima kasih. Saya Nasrullah undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.